Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, teman-teman semua, sobat-sobat di YouTube. Kayaknya saya mau bikin video seperti ini akan lebih sering untuk mengungkapkan curhat ataupun juga pemikiran-pemikiran yang ingin saya utarakan, bagi-bagi sama teman-teman. Saya tahu mungkin viewsnya nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Itu malah membuat saya jadi lebih intim sama kalian semua kan. Kali ini saya ingin sedikit agak apa ya, bisa dibilang prihatin gitu dengan riuhnya sosial media kita. Saya membaca bagaimana ramenya Twitter ataupun juga Instagram dan juga sosmed yang lain tentang banyak hal, terutama masalah vaksinasi. Teman-teman semua, kalau menurut saya ya, sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi, dan pada saat menghadapi pandemi kita butuh bersatu. Tidak mungkin upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini selalu mendapatkan apresiasi positif, atau dalam artian tidak mungkin juga satu keputusan yang kita buat itu akan selalu cocok dengan apa yang kita pikirkan. Saya nggak bilang bahwa saya setuju sama pemerintah ataupun juga saya tidak setuju sama pemerintah, tetapi yang harus kita sama-sama sepakati adalah bahwa dalam menghadapi pandemi ini kita sekarang harus bersama-sama. Pandemi ini tentang waktu. Kita punya target, kita berlomba dengan garis finish yang bernama herd immunity. Apapun yang dilakukan untuk mencapai herd immunity itu harus segera terjadi. Jangan kita baru mendengar bahwa pemerintah punya kebijakan ini terus kita langsung serang, langsung kita patahkan. Mungkin cara pemerintah tidak bisa kita terima, bisa jadi ya, nggak masuk di logik kita juga bisa jadi. Tapi kita harus kasih kesempatan ya, mau bagaimanapun juga ya, itu adalah pemerintah. Sehingga dalam hal ini saya lebih malahan mengajak atau ingin mengatakan, mengutarakan pendapat saya bahwa ya udah, put aside sementara ini pro dan kontra pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, apakah itu istilahnya PPKM, lockdown, atau apapun itu ya. Kita kasih kesempatan, give them time ya, untuk bisa menyelesaikan semua masalah ini gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang vaksin berbayar atau vaksin gotong royong individu, vaksin gotong royong berbayar ya, apapun itu ceritanya atau istilahnya ya. Saya melihat bahwa sebetulnya ini nggak ada yang salah. Kenapa? Karena vaksin gratisnya kan masih tetap akan diadakan dan harus diadakan, jangan sampai nggak ada. Kalau vaksin gratis ini sampai nggak ada, maka itu baru jadi masalah. Tapi banyak di antara kita yang mampu untuk membayar vaksin, sehingga tidak perlu menunggu giliran dalam mendapatkan vaksin. Dengan cara itu, orang-orang ini akhirnya bisa lebih cepat mendapatkan vaksin. Loh, kalau begitu ini upaya pembedaan dong, yang kaya dan yang miskin. Bukan itu masalahnya. Sekarang ini sudah lagi tidak bisa kita bicara si kaya dan si miskin. Kenapa? Karena namanya COVID itu menyerangnya mau yang kaya mau yang miskin sama aja kesempatannya. KPI-nya adalah secepat mungkin tercapai herd immunity, mau di kalangan orang kaya ataupun orang miskin. Intinya sama-sama Indonesia.
Bahkan bukan saja hanya WNI yang harus divaksin masuk ke negara ini, tapi WNA yang bekerja di sini, yang mereka nggak punya akses buat vaksin di Indonesia karena nggak punya KTP, ya, karena nggak bisa ikut vaksin profesi apa, profesi itu bisa mengakses vaksin. COVID di Indonesia tidak hanya menyerang orang Indonesia, tapi orang asing juga. Kalau orang asingnya terserang COVID, maka orang Indonesia pun punya resiko untuk terkena COVID. Teman kerjanya misalnya akan kena resiko itu. Yang kedua, vaksin gotong royong ini adalah upaya dari yang mampu untuk membantu pemerintah. Ini kan vaksin berat buat negara. Gak murah mengadakan vaksin, ya, gak murah. Dengan cara seperti ini yang kayak gotong royong, ya, memberikan support, subsidi silang istilahnya buat yang tidak mampu, sehingga vaksin yang tadinya itu, ya, dijatahkan untuk yang kaya dan yang miskin yang gratis ini, ya, sekarang hanya untuk yang memang nggak punya kemampuan untuk membayar vaksin atau yang kurang mampu. Artinya apa? Jatah vaksin gratis semakin banyak untuk orang yang tidak mampu. Kalau orang-orang yang mampu berbayar ini masuk juga ke sini, maka ada jatah vaksin, ya, vaksin gratis yang akhirnya harus diberikan kepada orang yang mampu bayar, gitu. Jadi saya nggak mengerti kenapa pada akhirnya kita harus berdebat di situ. Jadi harus memberikan, ya, empati gitu pada apa sebetulnya tujuan kita melakukan vaksin, yaitu herd immunity. Kita sekarang semuanya ribut, ya, di sosial media itu riuh sekali saat para nakes bertugas di Wisma Atlet, di Wisma Haji, di rumah sakit penderita COVID. Mereka kecapean, ada yang belum dibayar. Mereka berjuang melawan COVID. Kita rame di Twitter, bikin ribut, sehingga pada akhirnya apa? Vaksin berbayar ditunda aja sekarang. Ya, kita baru saja sukses memperlambat proses herd immunity gara-gara ini vaksin berbayar ditunda. Pernah terpikir nggak sih kenapa vaksin berbayar ini akhirnya harus ada? Karena bisa jadi itu dikarenakan kecepatan dari vaksin gratis ini saat melakukan vaksinasi ke publik itu masih kurang, sehingga perlu ditambah kecepatannya. Semangatnya adalah membuka akses vaksin selebar-lebarnya, seluas-luasnya, semudah-mudahnya, dengan cara apapun. Terpikir nggak seperti itu? Ya. Yang kedua, vaksin itu kan ada masa kadaluarsa, teman-teman semua. Kalau sudah datang vaksinnya, lalu ini orangnya nih nggak ada yang mau divaksin atau yang datang buat vaksin, ini kan ada expirednya, harus segera dikeluarkan. Dan selanjutnya ingat bahwa vaksin yang berbayar dan vaksin yang tidak berbayar itu kan berbeda, ya, tidak akan kecampur. Makanya ketakutan bahwa wah nanti kalau ada vaksin berbayar maka semua vaksin jadinya bayar. Ya enggak dong. Kan yang vaksin berbayar vaksinnya beda. Bukan kualitasnya lebih bagus ya, tapi mereknya dibedakan. Supaya apa? Supaya tidak tercampur dengan vaksin yang gratis dari pemerintah. Istilahnya sih saya nih, ya, mau divaksin hanya perlu bayar sekian ratus ribu, saya sih rela. Kalau saat itu 3-4 bulan yang lalu ada program ini, vaksin bayar dan vaksin yang tidak berbayar, saya akan ambil yang vaksin berbayar. Kenapa? Karena ketika saya ngambil vaksin berbayar, saya bantu negara. Satu. Yang kedua, saya memastikan bahwa jatah vaksin gratis saya bisa aman untuk orang lain yang memang tidak mampu untuk bayar. Gitu. Harusnya kita malu pada para nakes, pada para petugas mental healing yang kadang-kadang harus
berbaju badut, menggunakan APD, menghibur anak-anak yang sedang isolasi terkena COVID. Harusnya kita malu sama mereka, sama para nakes yang harus lembur tapi nggak tahu dibayar kapan, yang capeknya minta ampun. Adik saya adalah nakes ya, dan saya bisa lihat bagaimana 2 tahun ini mengganggu hidupnya, hampir 2 tahun ini mengganggu hidupnya. Kita masih bisa di rumah nonton Netflix, kita masih bisa di rumah main PS, kita masih bisa ngetik, ngeramein, kritik ini kritik itu di Twitter. Mereka nggak bisa gitu. Saat mereka capek, mereka harus menghibur pasiennya biar pasiennya nggak stres. Makanya ada nakes yang main TikTok, buat saya itu salut. Kalau saya sih salut, karena nakes ini berhati mulia nih. Lagi susah mereka sendiri, tapi mereka harus ketawa agar pasiennya terhibur. Harusnya kita malu. Harusnya kita malu. Itu aja sih. Makasih ya udah dengerin curhat pemikiran saya.